Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan begitu indah dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka kita terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati dan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan sholat fardu tepat waktu di masjid berjamaah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat Allah memberikan kemenangan yang agung kepada kita, yaitu kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan kebetulan, ini bahasa manusia selalu kebetulan ya, semua sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Allah sudah menggerakkan hati saya. Pada kesempatan pagi ini saya menempatkan diri dalam kapasitas sebagai katakanlah pendiri, kemudian koordinator, atau teman-teman biasa memanggil saya dengan Panglima Warung Sodakoh sesuai dengan nama akun saya di Facebook, Panglima Warung Sodakoh. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan dan keajaiban sedekah atau sodakoh ya. Jadi sedekah atau sodakoh ada keutamaan dan keajaibannya. Paling tidak ada 5. Yang pertama ya teman-teman, ya sedekah yang kita keluarkan pasti diganti dan dibalas oleh Allah. Ketika kita bersedekah pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti sedekah itu segera di dunia ini, dan Allah akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat kelak. Ini sebagaimana termaktub dalam surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, sedekah atau sedekah kita itu tidak akan mengurangi harta kita. Ya, Rasulullah berjanji bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Sebagaimana dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2588, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, sedekah atau sedekah menjadi obat bagi orang yang sakit. Ya, jadi sedekah dapat mengobati orang yang sakit, sebagaimana yang tercantum dalam hadis, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Marasil Abu Daud nomor 105. Dan perlu dipahami bahwa secara utuh ya, sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah.
dan pada saat yang sama melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Dan di antara ikhtiar itu, ya tentu ikhtiarnya misalnya ke dokter, ke rumah sakit. Jangan lupa ikhtiarnya adalah salah satunya dengan bersedekah. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman dan sahabat yang mulia, sedekah atau sedekah akan menjadi naungan di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan pada yaumul mahsyar kelak, di saat semua orang kepanasan karena demikian dekatnya matahari hingga banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari sedekahnya. Apalagi jika sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 18.043. Dan yang terakhir yang kelima, ya, sedekah akan melipat gandakan pahala. Perbanyaklah bersedekah sebagai amalan hari Jumat, ya, makanya sering disebut dengan Jumat Barokah gitu. Karena keajaiban sedekah di hari Jumat adalah Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Nabi bersabda, dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. Dari Imam Syafi'i Juz 1 halaman 239. Nah, teman-teman sekalian, itu 5 keutamaan dan sekaligus keajaiban, ya, bersedekah atau bersedekah. Dan dalil-dalil tentang bersedekah atau bersedekah ini masih ada lagi banyak, ya. Salah satunya adalah tentang bahwa nanti di surga itu ada pintu, ya, yang dibuat oleh Allah, pintu surga khusus dimasuki atau untuk orang-orang yang gemar bersedekah, ya. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai pendiri, kemudian koordinator, ya, pengelola, ya, panglima warung sedekah, saya mengajak kepada teman-teman, mari kita bersedekah, mari kita bersedekah, ya, karena jelas bahwa sedekah atau sedekah itulah yang akan menjadi harta kita di akhirat. Ya, dimulai dari dikubur sudah akan menjadi syafaat juga, ya. Amal yang akan menemani kita, ya, selama kita berada di alam kubur, ya, menunggu hari berbangkit. Amalan yang menemani kita, ya, karena tidak ada lagi siapapun, keluarga tidak, anak, istri, suami tidak, ya. Yang menemani kita di alam kubur adalah amal-amalan kita, diantaranya adalah sedekah, ya. Dan kemudian tentu kita paham bahwa ketika di masa sulit, ya, yang terjadi di negara kita ini, ya, banyak orang yang kemudian hidupnya menurun kualitasnya, bahkan untuk makan aja mikir, ya, maka bersedekah bagi mereka yang diberi kecukupan dan kelebihan oleh Allah, ya, tentu sangat membantu, ya, saudara-saudaranya yang masih kesulitan. Dan sebagai pengalaman pribadi, manakala kita memberikan sedekah atau sedekah kepada seseorang yang membutuhkan, ya, bahkan itu hanya sekedar sebungkus nasi, maka akan memberikan dampak yang luar biasa. Ekspresi mereka yang menerima atau para mustahik itu luar biasa senang, ya. Dikala perut lapar menerima nasi bungkus sangat senang luar biasa. Bagaikan kedatangan malaikat Mikail yang memberikan rezeki, ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sekaligus ini momentum ketika warung sedekah sudah berjalan lebih dari 6 tahun, ya, dan ada kecenderungan menurun ini, ya. Banyak donatur-donatur, ya, yang pamit maupun tidak, ya, tidak lagi aktif, ya, untuk membantu mendukung warung sedekah. Tetapi alhamdulillah masih cukup lumayan mereka yang setia membersamai warung sedekah dengan terus memberikan dukungan, top up, isi ulang ketika donasinya sudah disalurkan, sehingga warung sedekah tetap berjalan, ya. Dulu pernah mencapai 3.000 bungkus setiap minggu, setiap pekan, sekarang turun menjadi hanya sekitar 2.000. Ya tidak apa-apa, kita syukuri saja. Mari kita berdoa mudah-mudahan warung sedekah ini terus eksis karena memang nyata manfaatnya bagi mustahik, bagi mereka yang menerimanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan materi ini ada kekurangan, ada kesalahan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf karena saya manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.